Selamat pagi Brothers. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Teknik Analis BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary terupdate awal bulan 3 Mei 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Saya akan mulai update pagi hari ini dari Key Index Performance ya. IHSG dan LQ45 mengalami koreksi kembali ke bawah level psikologis 6.000 pada penutupan perdagangan bulan April Jumat kemarin. Investor asing tercatat net buy terbatas di beberapa saham mover seperti Astra, Bank BCA, Bank Mandiri setelah 10 hari mereka mencetak net sell. Koreksi IHSG pada Jumat ini merespon pergerakan market global dan regional yang rata-rata mengalami koreksi. Selain itu, rata-rata emiten yang telah melaporkan kinerja keuangan belum memuaskan pelaku pasar sehingga market cenderung merespon negatif. Pada pekan ini, pelaku pasar menanti rilis laporan PMI, GDP, dan inflasi pada bulan April yang diprediksi akan membaik akibat mulai masuknya bulan Ramadan. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Jumat kemarin terkoreksi akibat aksi profit taking pelaku pasar setelah kenaikan yang cukup tinggi di pasar saham selama sebulan terakhir. Pelaku pasar mencermati data-data ekonomi yang terus membaik dan inflasi yang terus meningkat sehingga terdapat kekhawatiran The Fed merubah arah kebijakannya. Twitter melaporkan kinerja bisnis di bawah ekspektasi dan saham-saham teknologi seperti Alphabet dan Apple mayoritas anjlok menambah beban pergerakan Dow pada Jumat kemarin. Indeks Edo melemah 1%, indeks VIX menguat 5,68%, dan saat ini di angka 18 mendekati angka 20. Hal ini membuat kekhawatiran dan volatilitas pasar global cenderung meningkat sehingga memberikan pengaruh negatif ke pergerakan pasar saham. Indeks DXY juga mengalami penguatan sehingga berpotensi memberikan sentimen negatif ke pergerakan mata uang dunia termasuk rupiah. Sementara itu, bursa saham ASEAN dan regional mayoritas melemah, Hang Seng dan Shanghai kompak melemah hampir 1%. Hal ini akibat aksi profit taking pelaku pasar juga di akhir bulan dan pergerakan negatif bursa global. Pertumbuhan ekonomi US yang terlampau cepat menjadi kekhawatiran akan terjadinya manuver dari The Fed terkait kebijakan longgarnya yang berpotensi berdampak pada market global. Di samping itu, kenaikan kasus COVID-19 secara global ini menambah kekhawatiran pelaku pasar akan terjadinya perlambatan ekonomi. Sementara itu, update currency and bond yield, USD EDR melemah tipis dan berada di bawah level 14.500. Selanjutnya, yield treasury kita terkoreksi 0,46% dan US 10 year juga terkoreksi 1%, keduanya dalam tren penguatan dalam seminggu terakhir. G3 currency mayoritas melemah sehingga dolar cenderung menguat terhadap 7 mata uang utama. Hal ini sejalan dengan penguatan indeks DXY. Selanjutnya, update hard and soft commodity, komoditas metal pada Jumat malam ini mayoritas bergerak melemah. Hanya nikel yang mengalami kenaikan hampir 2% dan berpotensi mempengaruhi pergerakan saham nikel pada hari ini. Coal menguat, sementara CPO terkoreksi sehingga berpotensi mempengaruhi pergerakan saham emiten coal dan CPO pada hari ini. Oil WTI dan Brent juga mengalami koreksi setelah seminggu terakhir rally hampir 5% akibat sentimen positif pertumbuhan GDP dan permintaan minyak dari US. Selanjutnya update dari tim Equity Research, Telco Overweight. Telkomsel memperkaya konten OTT atau konten berbasis video streaming melalui aplikasi yang dapat diakses melalui internet dan di saat yang bersamaan juga mengurangi produk unlimited-nya. Sementara XL mendapatkan ancaman dari peluncuran produk Happy milik H3 yang juga memiliki formula yang sama. Strategi Indosat secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan mereka sudah mendapatkan formula yang paling sesuai untuk kondisi market saat ini. Strategi Smartfren juga efektif dengan paket data 30 hari yang dirasa sanggup menjaga profitabilitasnya. Selanjutnya Telkom maintain buy, taking profit di 4.600. Telkom berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan pada kuartal 4 2020 dengan double digit growth sebesar 35,6 triliun rupiah atau naik 10,4% secara kuartal, yang merupakan pembalikan keadaan dari pertumbuhan negatif secara year to date dan akhirnya berhasil menutup full year 2020 dengan pertumbuhan positif pada pendapatan sebesar 136,5 triliun rupiah atau naik 0,7% secara year on year. Sementara laba bersih dibukukan sebesar 20,8 triliun atau naik 11,5% secara year on year atau seiring dengan proyeksi tim equity research kami. Selanjutnya update dari Java, buy taking profit di 2.250. Java melaporkan pertumbuhan laba bersih yang relatif stabil yakni 858 miliar rupiah pada kuartal 1 2021 atau sedikit turun 2% secara kuartal. Tahun ini kami memproyeksikan kenaikan ASP pada DOC ini sebesar 7% dan kenaikan ASP ayam hidup sebesar 5,9% yang didukung adanya program cooling untuk stabilisasi harga ayam. Selain itu, kenaikan permintaan sudah mulai nampak pada bulan Ramadan tahun ini yang diharapkan bisa meningkatkan EBITDA dan laba bersih full year 2021 ke masing-masing sebesar 5 triliun rupiah atau naik 21% secara year on year dan
1,9 triliun atau 33% secara year on year. Selanjutnya, yang terakhir ada DSNG, maintain buy, taking profit di 850. DSNG membuka laba bersih kuartal 1 2021 sebesar 99,8 miliar rupiah atau naik 22,4% secara year on year. Harga minyak sawit DSNG tercatat 8.695 kg rupiah atau naik 4,9% secara year on year atau turun 4,1% secara kuartal, yang merefleksikan keterlambatan selama 1 sampai 1,5 bulan. Dibanding harga market dan tarif cukai progresif yang diimplementasikan pada Desember 2020, artinya harga minyak sawit pada kuartal 2 2021 akan mengalami kenaikan jika mengacu pada harga market saat ini. Untuk detailnya, Trader bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. IHSG secara teknikal diprediksi bergerak mix, cenderung melemah pada hari ini. Indikator MACD positif menguat, indikator stokastik netral, indikator RSI netral melemah. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.928 sampai 6.116. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal ada Inco, rekomendasi trading buy, trading range di area 4.370 sampai 4.760. Volume transaksi meningkat, MACD positif menguat, stokastik overbought dan RSI overbought. Selanjutnya ada TINS juga trading buy, trading range di area 1.515 sampai 1.955, dan juga DOIT, rekomendasi buy, trading range di area 356 sampai 380. Selanjutnya ada ASA, rekomendasi sell, trading range di area 2.080 sampai 2.240. Dan yang terakhir ada WIM, ini rekomendasi sell, trading range di area 775 sampai 895, volume transaksi kemarin meningkat, indikator MACD negatif menguat, stokastik dead cross di area oversold, dan RSI-nya oversold. Selanjutnya, stock pick pada hari ini, untuk trend trade, rekomendasi yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari. Jika ada tanda bintang berarti itu rekomendasi baru. Di sini kita mempertahankan 4 saham, ada Gudang Garam, Tower, CTRA, dan Bank Mandiri untuk rekomendasi sell. Selanjutnya, rekomendasi swing trade yang memiliki rentang waktu hold position 3-10 hari. Di sini ada 4 saham, kita menambahkan 2 saham baru, ada TINS, Akra, dan saham barunya ada Waskita dan Inco untuk rekomendasi buy-nya. Selanjutnya rekomendasi day trade ada 15 saham, 9 saham rekomendasi buy, dan sisanya rekomendasi sell. Di antaranya Inco, Antam, Timah, DOIT, Adaro, hingga Bovin, BBNI, dan BJBR. Demikian ulasan saham pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders, agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Baik, terima kasih dan happy trading Traders.